Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di video kali ini, Ibu akan mencoba menjelaskan tentang pembulatan dan penaksiran bilangan cacah. Pembulatan bilangan adalah kegiatan mengubah suatu bilangan menjadi lebih sederhana. Jadi, dengan adanya pembulatan ini, bilangan yang akan kita hitung akan lebih sederhana dan mempermudah kita dalam penghitungannya. Sekarang, sebelum kita masuk ke membulatkan ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, ataupun ke ribuan terdekat, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nilai tempat suatu bilangan. Nah, ada suatu bilangan 2986. Sekarang kita memulai nama tempatnya ya. Yang paling belakang kita kenal dengan nama satuan. Setelahnya, yaitu angka 80-nya, kita sebut puluhan. Angka 9-nya kita sebut sebagai ratusan. Dan terakhir, angka yang satu lagi, angka 2, kita sebut sebagai ribuan. Nah, setelah kita mengetahui nilai tempat, ini akan lebih mudah kita dalam membulatkan suatu bilangan. Contoh yang pertama yaitu membulatkan bilangan ke puluhan terdekat. Nah, yang dilihat adalah satuannya. Di sini ada catatannya. Yang pertama, jika angka satuannya kurang dari 5 atau bilangan dari 1 sampai dengan 4, maka dibulatkan ke bawah dan angka puluhannya tetap. Yang kedua, yaitu jika angka satuannya lebih dari 5 atau sama dengan 5, dimulai dari angka 5 sampai dengan 9, maka dibulatkan ke atas. Angka puluhannya pun juga naik. Contohnya, bulatkan bilangan 32 ke puluhan terdekat. Nah, di sini yang diminta adalah puluhan. Nilai tempat yang tadi, nilai puluhannya yang mana? Ini yang angka 3. Sekarang yang dilihat adalah angka satuannya. Ya, satuannya di sini berapa? Satuannya adalah angka 2. Nah, angka satuannya. Berarti angka 2 ini dia lebih besar atau lebih kecil daripada 5. Karena angka satuannya 2 lebih kecil, berarti dia ini nilai puluhannya tetap ya, karena angka 2 itu kurang dari 5, makanya 32
kita tulis dulu. Bilangan terdekatnya adalah, nah ini karena dia pembulatan, biar lebih mudah kita tulis 0 ya. Kalau di sininya 2, tadi seperti dibilang 2 itu kurang dari 5, jadinya satuannya tetap, taruh di sini tetap angka 3, berarti 30. Kalau kalian mau menggunakan garis bilangan pun boleh. Contohnya kayak gini. Di sini ada 30, di sini ada 40. Kita lihat 32 berarti sekitaran sini ya. 32 ini lebih dekat ke 30 atau lebih jauh, apa lebih dekat ke 40. Nah 32 ini lebih dekat ke 30, makanya hasil dari pembulatan 32 adalah 30. Sekarang kita contoh yang kedua ya. Kalau masih bingung, 146 kita bulatkannya masih ke satuan ke puluhan terdekat. Berarti nanti yang berubahnya di sini 4-nya berubah naik atau dia tetap ya. Yang dilihatnya adalah angka satuannya yaitu 6. Sekarang kita lihat 6 sini nih. 6 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 5? Lebih besar. Kalau dia lebih besar berarti angka 4-nya naik ya. Kita tulis 6-nya berubah jadi angka 0. Nah 4-nya ini kita naik kan berarti naik 1 jadi 5. Nah satunya ini adalah ratusan tetap jadi 150. Kalau ini ke puluhan terdekat ya. Kalau mau di garis bilangan pun juga bisa. Sekarang contoh yang ketiga. (87) kita bulatkan ke puluhan terdekat. Puluhan yang mana? Puluhannya adalah 80. Nanti 8-nya ini dia naik atau dia tetap di angka 8 dari angka 7. Kita lihatnya dari satuannya kan. Nah 7 kita lihat 7 ini lebih besar atau lebih kecil dari 5? Oh lebih besar Bu. Kalau lebih besar berarti angka 8-nya harus naik 1 jadi 9. Nah angka 7-nya gimana? Jadi 0. Jadi hasil pembulatan dari 87 adalah 90. Nih, kalau pakai garis bilangan pun sama. Di sini taruh 80, di sini taruh 90. Di sini taruh 90. Posisinya adalah 87, anggaplah di sini. Dia lebih dekat ke 90 atau dia lebih dekat ke 80? Lebih dekat ke 90. Sama kan? Nah, seperti itu ya. Itu adalah membulatkan bilangan ke puluhan terdekat. Sekarang
sekarang contoh yang kedua yaitu membulatkan bilangan ke ratusan terdekat. Nah, kalau yang ke ratusan terdekat, yang kita lihat adalah puluhannya. Di sini ada petunjuknya loh. Jika angka puluhannya itu kurang dari 50 atau dimulai dari 0 sampai dengan 49, maka dibulatkan ke bawah atau angka ratusannya itu tetap. Sedangkan jika angka puluhannya lebih dari 50 atau sama dengan 50, dimulai dari 50 sampai dengan 99, maka dibulatkan ke atas. Angka ratusannya akan jadi naik. Sekarang kita lihat contohnya yuk. Kita ambil contoh. Contoh yang pertama berarti ini di bilangan ini harus dibulatkan ke ratusan terdekat ya. Terdekat. Ini enggak muat. Nah, contoh yang pertama 115. Kita bulatkan ke ratusan terdekat. Ratusannya yang mana? Ini 1 kan? Berarti yang dilihat adalah angka puluhan. Puluhannya itu adalah 15. Nah, sekarang 15 lebih besar apa lebih kecil daripada 50? Oh, lebih kecil, Bu. Kalau lebih kecil berarti angka ratusannya dia tetap. Ya. Berarti tetap di angka 1. Nah, 15-nya karena sudah dibulatkan berubah jadi angka 00. Paham? Nih, kalau pakai garis bilangan pun sama. Di sini kita taruh 100, di sini kita taruh 200. Ya, tadi angkanya adalah 115 sekitaran di sini. 115 lebih dekat ke 100 atau lebih dekat ke 200? Jawabannya tentu dia lebih dekat ke 100. Ya, ini adalah contoh yang pertama. Sekarang kita contoh yang kedua. Contoh yang kedua sepertinya dalam ribuan. 2135. Kita bulatkan ke ratusan terdekat. Ratusannya yang mana? Ini. Angka 1. Berarti angka 2-nya, ribuannya tetap kita tulis aja dulu ya. Seperti ini. Yang dilihat yang mana, Bu? Yang dilihat adalah angka puluhannya. Puluhannya adalah 35. Nah, kita lihat lagi. 35 lebih kecil atau lebih besar daripada 50? Lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil angka ratusannya naik apa tetap? Tetap. Ya, berarti kalau tetap di sini tulis 1. Nah, 35-nya berubah jadi 00. Hasilnya adalah 2100. Sekarang kita coba nomor 3. Nomor 3. 281. Kita bulatkan ke ratusan terdekat. Angka ratusannya yang mana ya? Ini dia. Ratusannya adalah 2. Berarti nanti yang naik atau yang tetap adalah angka 2-nya. Yang harus kita lihat adalah angka 81 atau angka puluhannya.
Kita lihat 81 sama 50. Kira-kira lebih besar atau lebih kecil ya? 81 lebih besar daripada 50. Kalau lebih besar berarti ratusannya naik. Ya, naik berarti berubah, bukan angka 2 tapi angka 3. Nah, 81-nya karena sudah dibulatkan, kita tulis jadi 00. Jadi jawabannya adalah 300. Mau pakai garis bilangan? Boleh. Berarti di sini kita tulis 200 sama 300. Sekarang kita masukkan ya angka 281 sekitaran sini. Lebih dekat ke 300 atau lebih dekat ke 200? Jawabannya yang ini, lebih dekat ke 300. Nah, berarti pembulatan dari 281 adalah 300. Sampai sini paham? Nah, sekarang adalah yang ketiga, yaitu membulatkan bilangan ke ribuan terdekat. Dimana kalau kita ingin membulatkan bilangan ke ribuan terdekat, yang kita lihat adalah ratusannya. Di sini ada petunjuknya, seperti biasa. Jika angka ratusannya itu kurang dari 500, di bawah 500 sampai dengan 499, maka dibulatkannya ke bawah sehingga angka ribuannya itu tetap dan tidak berubah. Lain hal jika angka ratusannya itu lebih dari 500 atau 500 sampai dengan 999, maka dibulatkannya ke atas sehingga angka ribuannya itu naik. Nah, sekarang kita simak contohnya yuk. Contoh ini bilangannya dibulatkan ke ribuan terdekat. Ya. Contoh yang pertama. Nah, 2518. Kita bulatkan ke ribuan terdekat. Ingat, yang dilihat adalah angka ratusannya ini. Tapi yang naik atau yang turun, yang naik atau yang tetap, adalah angka 2-nya, angka ribuannya. Kita lihat 518 itu lebih besar atau lebih kecil ya daripada 500? Ya betul, lebih besar. Karena dia lebih besar, berarti angka ribuannya harus naik. 2-nya naik jadi angka 3000. Nah, 518-nya kita ubah jadi angka 00. Jadi pembulatan dari 2518 adalah 3000. Kita buat garis bilangan. Di sini 2000, di sini 3000. Ya. Di sini posisinya 2005. Posisinya 2518. Dia lebih dekat ke sini atau lebih dekat ke sini? Nah, ini dia lebih dekat ke 300. Meskipun dia melewati 500-nya hanya 18. Ya.
Contoh yang kedua. 12.150. Kita bulatkan ke ribuan terdekat. Yang kita lihat adalah ratusannya, yaitu 150. Nanti yang naik atau yang tidak adalah yang ini. Ya. Sekarang ini dulu 150 ke 500. Ke 500. 150 ke 500 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Karena dia lebih kecil berarti ribuannya atau angka 2-nya tetap. Ya. Satunya diapain? Satunya karena dia puluhan ribu nggak berpengaruh. Tulis 1 dulu. Nah 2-nya kan tetap ya, berarti 2. Nah 150-nya kita ubah jadi 00. Berarti pembulatan bilangan 12.150 ke ribuan terdekat adalah 12.000. Sekarang kita masuk contoh yang ketiga, yaitu 5.341. Kita bulatkan ke ribuan terdekat. Ingat, yang dilihat adalah ratusannya. Nanti yang naik atau yang tetap adalah ribuannya, ini yang kelima. Sekarang 341 ke 500. 341 sama 500 besaran mana? Besar 500 kan, berarti 341 lebih kecil daripada 500. Karena dia lebih kecil atau kurang dari 500, maka angka ribuannya dia tetap tidak berubah. Jadi 5 tetap. Ya, 341-nya kita ubah jadi 0. Hasil pembulatannya adalah 5.000. Kita bikin garis bilangan. Di sini 5.000. Di sini 6.000. 6.000. Nah, di sini posisinya adalah 5.341. Berarti kan dia lebih dekat ke 5.000. Ya, sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada materi hari ini dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.